kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, meskipun ibadah kita masih dari rumah kita masing-masing. Tapi biarlah di hari ini kita bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini. Kita beribadah di hari-harinya Tuhan, dan biarlah kita bersuka cita kalau mama, papa mengingatkan kita, mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan pujian hatiku bersuka citalah. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami diberkati Tuhan dalam belajar di rumah maupun dalam kegiatan kami yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami bersama-sama mau beribadah bersama teman-teman dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin, memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pimpin dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cahaya. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Bu Patris. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kira-kira ada yang tahu ya cerita apa minggu ini? Nah, sebelum Kak Cahaya akan menceritakan cerita Alkitab minggu ini, Kak Cahaya mau ingatkan, yang minggu lalu siapa yang masih ingat kita berbicara tentang siapa ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tentang hakim-hakim. Siapa aja? Ya, yang terakhir tentang Gideon.
Gideon. Ada hakim perempuan loh. Siapa ya namanya? Dari huruf D. Deborah. Nah, ada banyak hakim-hakim di dalam perjanjian lama. Nah, ada satu lagi yang akan kita belajar minggu ini adik-adik. Siapa ya? Namanya dari huruf Y. Ada yang tahu? Nah, itu adalah Yefta. Siapa? Yefta. Y-E-F-T-A. Yefta. Nah, siapa sih Yefta ini? Nah, Yefta ini adalah anaknya Bapak Gilead. Siapa Nana? Anaknya Bapak Gilead. Bapak Gilead ini mempunyai anak dari seorang perempuan tetapi tidak menikah. Loh, kok bisa? Nah, nakal ya Bapak Gilead ya. Nah, dia punya anak, itu anak pertamanya, namanya Yefta. Nah, adik-adik, Yefta ini bertumbuh besar. Nah, Bapak Gilead nih, dia punya istri yang sah, ya, istri yang benar-benar. Kemudian, adik-adik, istri ini punya anak. Nah, punya anak banyak. Tentu dia adalah saudara Yefta juga kan, walaupun ibunya berbeda. Nah, adik-adik, kemudian anak-anak Bapak Gilead ini bertumbuh besar, Yefta dan saudara-saudaranya. Ketika mereka bertumbuh besar, adik-adik, si saudara-saudaranya Yefta ini gak suka sama Yefta. Loh, jangan-jangan dia kan bukan anak yang sah, ya. Ibunya yang gak benar, kata saudara-saudaranya. Maka mereka punya rencana, ayo kita usir saja dia. Kita usir saja si Yefta ini. Dia nggak cocok tinggal di rumah kita. Kita usir dari keluarga kita, kata saudara-saudaranya. Jangan-jangan nanti kalau dia ada di sini, dia juga akan mendapat warisan. Ya, mereka takut nanti warisan dari orang tua akan dibagikan kepada Yefta. Akhirnya diusir jauh-jauh. Nah, Bapak Gilead, ayahnya Yefta ini nggak bisa menolong. Nah, akhirnya Yefta diusir di rumah. Nah, ketika Yefta keluar dari keluarga itu, dia diusir jauh. Nah, adik-adik, Yefta ternyata menjadi orang yang semakin kuat malahan adik-adik. Dia berkumpul dengan orang-orang yang seperti dia, yang mengalami hal yang seperti dia, diusir oleh keluarga-keluarga mereka. Nah, dia berkumpul dengan orang-orang di sana. Dan dia tidak hanya berkumpul saja menjadi anggota, tidak. Dia justru menjadi pemimpin yang gagah. Nah, dia memimpin orang-orang kelompok itu. Ketika mereka melakukan perang di mana-mana, wah, si Yefta memimpin dengan hebat, selalu menang. Nah, adik-adik, pada suatu hari keluarga Bapak Gilead, nah mereka ini kan adalah orang Israel juga. Nah, suatu saat orang-orang Israel ini mengalami namanya penderitaan. Loh, kok bisa menderita? Karena mereka dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Amon. Nah, bangsa Amon datang menyerang orang Israel. Orang Israel ketakutan. Mereka begitu takut, mereka nggak kuat, nggak bisa lagi melawan. Mereka sudah tidak punya pahlawan lagi. Nah, Gideon kan sudah meninggal, sudah tidak ada lagi hakim. Bagaimana ini? Mereka begitu takut. Nah, adik-adik, ketika mereka takut, mereka mencari pertolongan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami, tolong kami. Kami diserang oleh bangsa lain, oleh bangsa Amon. Takut mereka. Tuhan bilang, dulu saya tolong, kalian bertobat. Setelah lama berdosa kaliannya, nggak lagi menyembah sama saya. Kalian nggak ingat-ingat saya lagi. Setelah kalian lagi menderita, baru minta tolong lagi ya. Kalian harus bertobat dulu. Akhirnya orang Israel bertobat sungguh-sungguh adik-adik. Mereka tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada patung-patung. Patung-patungnya dihancurkan semua. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Kira-kira Tuhan tolong gak ya orang Israel? Tuhan tolong dong. Kan orang Israel ini adalah bangsa pilihan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memakai Yefta. Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Yefta.
ya Tuhan yang mengizinkan dulu Yefta diusir dari keluarganya, dan Tuhan terus menyertai Yefta. Nah, ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, maka mereka mencari Yefta. Tua-tua, orang-orang tua di Israel, mereka pergi mencari Yefta. Ketika ketemu, mereka minta tolong, Yefta tolong kami, bangsa Amon mau menyerang bangsa kita, tolong, kami tidak mampu, kami takut. Lalu Yefta berkata begini, loh, bukannya dulu kalian usir saya, kalian dulu gak suka sama saya, kalian dulu benci sama saya, kalian dulu menyakiti saya, kalian mengejek-ngejek saya, kenapa sekarang minta tolong sama saya? Nah, Yefta bilang gak mau. Lalu orang-orang tua itu, orang Israel mohon, Yefta ampuni kami, tolonglah kami, kalau nanti kamu menolong kami memimpin bangsa Israel untuk menyerang bangsa Amon, kamu juga akan menjadi bagian dari kami. Lah, bukan hanya itu Yefta, kamu bisa memimpin kami semuanya. Lah, Yefta bilang, baiklah. Nah, Yefta ternyata mau mengampuni adik-adik, meskipun dia dulu diejek, dihina-hina ya, diusir, nggak disayang. Tapi Yefta begitu mengasihi keluarganya, dia sayang sama keluarganya. Akhirnya ya sudah, dia mau kembali menolong orang Israel. Tapi sebelum dia datang untuk melakukan perang, yang dilakukan oleh Yefta adalah memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Yefta berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kekuatan, mampukan saya untuk bisa menyerang orang-orang Amon. Berikan kemenangan ya Tuhan, kata si Yefta. Lalu Tuhan menolong Yefta, Tuhan mengabulkan doanya Yefta. Ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Nah, akhirnya Yefta berkata kepada orang Gilead, baik, saya akan kembali, saya akan menolong orang Israel. Akhirnya mereka pergi menyerang bangsa Amon. Nah, kan terjadi perang. Nah, begitu adik-adik. Ketika terjadi perang itu, ternyata bangsa Israel menang, ditolong oleh Tuhan. Nah, orang Israel menang. Nah, ketika mereka menang, ternyata waktu Yefta berdoa, dia juga berjanji sama Tuhan. Ada yang tahu janjinya apa ya? Yefta berjanji, Tuhan, kalau nanti kami menang, siapapun yang keluar dari rumahku menyambut aku ketika aku pulang dengan selamat, akan kupersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu janjinya Yefta. Siapapun dia yang pertama keluar dari rumahku akan persembahkan untuk Tuhan. Ketika mereka menang, orang Israel menang, Yefta berhasil, dia pulang. Adik-adik tahu siapa yang menyambutnya? Yang pertama keluar dari rumahnya, ternyata adalah anak perempuannya, anak satu-satunya. Ya, Yefta ini punya anak perempuan satu, anak satu-satunya. Papa, dia bilang begitu. Papa sudah pulang, hore, papa menang. Tapi melihat anak perempuannya keluar pertama sekali dari rumahnya, dari pintu itu, Yefta sedih adik-adik. Oh, kenapa kamu yang pertama keluar anakku? Kenapa hal ini terjadi? Sedih sekali. Kamu anakku satu-satunya. Padahal saya sudah berjanji sama Tuhan. Begitu. Waduh, kasihan ya Yefta. Sudah berjanji sama Tuhan dan harus ditepati. Gak boleh janji sama Tuhan gak ditepati ya. Nah, akhirnya dia sedih, tetapi dia tetap menepati janjinya. Nah, dia berkata kepada anak perempuannya, saya sudah berjanji pada Tuhan, engkau akan menjadi pelayan Tuhan. Nah, akhirnya anak-anak Yefta yang ditolong oleh Tuhan, dia menepati janjinya. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari Yefta adik-adik? Yang pertama, meskipun kita dibenci oleh saudara-saudara kita, ya, diejek-ejek oleh teman-teman kita, oleh siapapun, kita nggak boleh dendam. Ya, kita harus mengampuni dan mengasihi
mengasihi saudara-saudara kita seperti Yefta. Dia tidak mau membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi ia mau mengasihi, bahkan ia menolong. Yang kedua, adik-adik, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus benar-benar taat pada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, baru kita lakukan ya. Harus benar-benar taat. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan dan taat pada Tuhan ya. Oke, dan yang ketiga, ketika kita berjanji, jangan pernah ingkar janji sama Tuhan. Ya, ketika kita berjanji, Tuhan, hari ini saya mau berjanji, ya, mau menjadi anak yang baik, mau taat, mau menurut orang tua. Maka kalau sudah berjanji begitu nggak boleh dilanggar. Harus jadi anak yang baik, yang nurut sama orang tua, ya. Nah, demikianlah cerita Alkitab untuk hari ini. Adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau tetap mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita juga mengasihi saudara-saudara kita ya. Nah, kita tetap memohon pertolongan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Kemudian kita tetap harus menepati janji ketika kita berjanji kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada semua orang harus tepati janji. Janji? Oke, janji ya. Baik, demikian untuk hari ini. Ayat hafalannya coba dilihat di layar ini. Ayat hafalannya adalah Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikianlah untuk ayat hafalan kita, adik-adik. Dihafal di rumah ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar untuk berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita pujikan pujian Jalan Serta Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah ditolong oleh Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tolong kami supaya mulai hari ini kami belajar percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja dan pemimpin atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dalam kegiatan kami di minggu ke depan. Sekolah kami yang di rumah Tuhan berkati, orang tua kami Tuhan berkati, gereja kami Tuhan berkati, juga bangsa dan negara kami. Tuhan bebaskan dari virus corona sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan